Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Legenda dan Mitos Islam. Tempat di mana kisah para nabi, jejak para sahabat, dan cahaya Islam akan kita telusuri bersama. Mari duduk sejenak, mendengarkan, dan mengambil hikmahnya. Karena setiap kisah dalam Islam bukanlah sekedar cerita, tapi petunjuk kehidupan. Sebelum itu, klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kisah Nabi Hud alaihi salam, nasabnya adalah Hud bin Shalih bin Afkhashis bin Sam bin Nuh. Beliau berasal dari suku yang dikenal dengan nama Ad bin Aush bin Sam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab yang tinggal di Gunung Bebatuan, terletak di negeri Yaman, antara Oman dan Hadramaut. Di tanah tandus nan luas bernama Al-Ahqaf, berdirilah rumah-rumah megah bertiang tinggi menjulang. Di sana hidup satu kaum yang sangat kuat, perkasa, dan kaya raya. Mereka adalah kaum Ad. Di antara kaum yang congkak itu, lahirlah seorang anak lelaki yang berbeda dari yang lain. Namanya adalah Hud, anak dari seorang pria bijak bernama Abdullah. Sejak kecil, Hud sudah menunjukkan kecerdasan dan sifat yang tidak biasa. Ketika anak-anak lain bermain sambil menyembah patung-patung batu yang menghiasi perhiasan emas, Hud hanya diam dan memandangi mereka. "Ayah," tanya Hud kecil pada suatu hari, "mengapa orang-orang berdoa di atas batu yang tidak bisa berbicara?" Ayahnya mengetahui bahwa anak ini bukan anak biasa. Sejak bayi, Hud tidak pernah tertarik pada sesembahan berhala yang diciptakan kaumnya. Ia lebih suka duduk di bawah langit malam, menatap bintang dan bertanya dalam hati, siapa yang menciptakan semua ini? Hud kecil tumbuh menjadi anak yang kuat dan jujur. Ia sering membantu orang tua, menyapa tetangga dengan ramah, dan membela teman-teman yang ditindas anak-anak lebih besar. Tapi tetap saja, dia tidak pernah mau ikut menyembah berhala. Suatu hari dalam sebuah perayaan besar, para tetua kaum Aad memaksa semua anak untuk sujud di hadapan patung dewa besar mereka yang disebut Shuda. Semua anak patuh, kecuali satu. Hud berdiri tegak, matanya tajam memandang patung itu. "Aku hanya akan menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan batu," katanya lantang. Orang-orang gempar. Anak sekecil itu berani berkata seperti itu. Sejak hari itu, Hud sering dijauhi oleh anak-anak lain. Ia dianggap aneh, bahkan oleh sebagian orang dewasa. Tapi dia tidak peduli. Ia merasa hatinya tenang, karena yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa pasti ada. Tuhan yang tak terlihat, tapi menghidupkan semua. Bangsa Ad merupakan bangsa pertama penyembah berhala setelah peristiwa banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh. Allah Ta'ala memberi mereka postur tubuh yang kekar dan kuat. Namun sayangnya dengan kelebihan yang dimiliki, mereka merasa sombong dan menyatakan bahwa merekalah yang paling kuat. Puncak kesombongannya adalah ketika mereka tidak beriman kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan, yang bersiir dan berkata, siapa yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Quran Surat Fussilat ayat 15. Mereka pun menjadi penyembah berhala. Berhala yang mereka sembah ada 3, yaitu Shuda, Shamuda, dan Hira. Allah mengutus Nabi Hud kepada mereka untuk berdakwah, agar mereka meninggalkan kemusyrikan dan beribadah kepada Allah semata. Awal Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam. Seruan langit di tengah kaum yang sombong, waktu berlalu. Hud kecil kini telah menjadi seorang pemuda yang gagah dan bijaksana. Meski hidup di tengah kaum yang terkenal karena kekuatan fisik dan bangunan megahnya, Hud tidak pernah terpesona oleh kesombongan mereka. Ia lebih suka berjalan menyendiri di gurun, mengingat Allah yang ia yakini di dalam hatinya sejak kecil. Kaum Ad hidup dalam kemewahan.
Mereka membangun rumah-rumah besar bertiang raksasa, memahat bukit-bukit menjadi istana, dan memandang rendah siapa saja yang tidak sekaya mereka. Siapa yang lebih kuat dari kami? Begitu kata mereka dengan angkuh. Mereka lupa bahwa kekuatan bukan milik manusia, tapi milik Allah semata. Kaum yang membangkang. Tak hanya sombong, kaum Ad juga sangat durhaka. Mereka menyembah patung-patung, meminum khamar, menindas yang lemah, dan menjadikan hiburan mereka sebagai ajang sombong. Mereka menari, tertawa, dan berpesta di tengah-tengah kekufuran. Hud melihat semuanya dengan hati yang sedih. Ia merasa ada badai besar yang akan datang. Pada suatu malam yang tenang, ketika langit begitu gelap dan angin padang pasir berhembus pelan, Hud duduk di atas batu besar, menatap langit penuh bintang. Ia berdoa dalam diam, berharap Allah memberikan petunjuk. Tiba-tiba, jantung bergetar, langit seperti berbicara. Suara lembut tapi tegas menggema dalam jiwa, bukan dari telinga, tapi dari hati nurani yang paling dalam. Wahai Hud, sesungguhnya diriku Tuhanmu memilihmu sebagai nabi. Bangkitlah, ajak kaummu kembali kepadaku, katakan kepada mereka, tiada Tuhan selain Allah. Mata Hud berkaca-kaca, tubuhnya terasa ringan seolah terangkat angin, namun hatinya terasa diberi beban besar. Ya Rabb, aku hanyalah satu orang. Mereka terlalu kuat, terlalu sombong. Tapi bisikan itu kembali datang, menguatkan hatinya. Engkau tidak sendiri, Hud. Aku bersamamu, dan bersamaku tidak ada yang perlu engkau takuti. Keesokan harinya, di tengah pasar yang ramai, Hud berdiri di atas batu. Dengan suara lantang, ia berseru, wahai kaumku, sembahlah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jangan sembah batu yang tidak bisa melihat dan mendengar. Ingat, kalian diciptakan bukan untuk sombong, tapi untuk bersyukur. Orang-orang menyukainya. Ada yang kaget, ada yang mengejek, dan ada yang marah. Hud, kamu sudah gila? Berani-beraninya kau melawan para dewa kami. Pergilah, jangan rusak ketenangan kami. Tapi Hud tidak goyah. Ia tahu yang dilukiskan bukan membuat semua orang langsung percaya. Tugasnya adalah menyampaikan kebenaran. Sejak hari itu, Hud resmi menjadi utusan Allah untuk kaum Ad. Ia berjalan dari rumah ke rumah, mengingatkan, menasihati, dan memperingatkan. Tapi kaum Ad lebih memilih kekuasaan dan kenikmatan dunia. Hud tahu, jalan ini tidak akan mudah. Tapi dia tidak takut, karena dia yakin Allah menyertainya. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Quran Surat Hud, ayat 65-66. Tetapi mereka menolak dakwah Nabi Hud dengan alasan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan apa yang telah diajarkan nenek moyang mereka. Juga dengan alasan bahwa mereka tidak meyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud sebelum beliau mendatangkan bukti kebenarannya, seraya mengancam bahwa Tuhan-Tuhan mereka akan mendatangkan kecelakaan kepadanya. Kaum Ad berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan, melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sungguh aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Quran Surat Hud 53-54. Nabi Hud menjawab tantangan mereka dengan menyatakan bara atau berlepas diri dari berhala yang mereka sembah, dan meminta mereka membuktikan
kalau berhala-berhala itu dapat menyakitinya secepat mungkin, seraya beliau bertawakal kepada Allah Ta'ala. Namun ternyata mereka dan berhala yang mereka sembah tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Nabi Hud. Maka semakin jelaslah kesesatan mereka dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud. Mereka pun bangsa Ad menolak seruan Nabi Hud karena beliau hanya manusia biasa. Mereka menganggap bahwa seorang rasul semestinya bukan manusia seperti mereka. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Nabi Hud dengan berkata, sebagaimana Allah kisahkan dalam firman-Nya. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu, agar dia memberi peringatan kepadamu? Quran Surat Al-A'raf ayat 63. Maksudnya hal tersebut bukan perkara aneh. Allah Ta'ala yang maha menentukan segala-galanya. Begitulah seterusnya Nabi Hud meladeni setiap pengingkaran yang mereka lakukan dengan memberikan jawaban-jawaban yang halus namun tegas. Hingga akhirnya, setelah berbagai cara dakwah telah dia lakukan dan argumen telah dia kemukakan dirasa tidak lagi berguna, maka Nabi Hud mengancam mereka dengan azab Allah jika terus menolak dakwahnya. Sebagai wujudnya Nabi Hud berdoa kepada Allah Ta'ala agar ditolong dalam menghadapi kaum yang mendustakannya. Rasul itu berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 39. Hari demi hari, kaum Nabi Hud masih saja menolak dakwah Nabi mereka dan menampakkan kekufurannya. Maka Allah Ta'ala mulai menurunkan azabnya kepada kaum tersebut. Azab tersebut diawali dengan musim kering berkepanjangan. 3 tahun lamanya tidak turun hujan. Masyarakat pada saat itu, apabila mengalami kondisi yang genting, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan kehormatan dan kemuliaan Baitullah. Karena itu, diutuslah sejumlah orang dari bangsa Ad untuk pergi ke Baitullah dengan tujuan memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ketika tiba di perbatasan kota Mekah, mereka singgah di kediaman Muawiyah bin Bakar. Mereka tinggal di kediamannya dengan berpesta minum khamar serta dihibur biduanita yang disediakan Muawiyah. Mereka lupa terhadap misi mereka sebenarnya, sehingga mereka tinggal di sana sebulan lamanya. Baru kemudian mereka sadar dan pergi meninggalkan kediaman Muawiyah menuju Masjidil Haram, lalu berdoa dan memohon kepada Allah agar segera diturunkan hujan kepada kaumnya. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan 3 macam awan, ada yang putih, merah, dan hitam. Lalu ada seruan yang diarahkan kepada mereka untuk memilih awan mana yang mereka inginkan untuk kaumnya. Mereka memilih awan yang berwarna hitam dengan anggapan awan tersebut lebih banyak airnya. Lalu Allah Ta'ala menggiring awan hitam di atas bangsa Ad. Melihat hal itu mereka bergembira dan mengira bahwa permohonan mereka akan dikabulkan dan hujan akan segera turun. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Namun ternyata perkiraan mereka meleset total. Awan yang mereka kira bakal menurunkan hujan sesungguhnya membawa angin yang membinasakan. Maka, alih-alih hujan yang akan turun membasahi bumi mereka, justru yang terjadi adalah badai angin dahsyat selama 8 hari berturut-turut, sehingga membinasakan siapa saja yang menimpanya. Sesungguhnya, kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari naas, yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar, ayat 19. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka batang pohon kurma yang telah kosong, atau lapuk angin yang menimpa bangsa Ad memang sangat dahsyat. Kekuatannya sangat besar dan mengandung suhu yang sangat dingin.
Angin tersebut selalu mengejar-ngejar semua orang dari bangsa itu kemana saja mereka berlindung. Bahkan sekalipun mereka berlindung di goa-goa, di balik pegunungan, atau di balik rumah dan istana-istana mereka yang kokoh, angin tersebut terus mengejar dan membinasakan mereka. Kekuatan yang selama ini mereka sombongkan dibalas dengan kekuatan Allah Ta'ala berupa angin yang maha dahsyat. Kedahsyatan azab berupa angin kencang yang menimpa bangsa Ad selalu diingat Rasulullah. Sehingga apabila beliau melihat ada awan gelap menggantung di langit, raut mukanya berubah, dan beliau dengan gusar keluar masuk rumah. Wajahnya baru kembali berseri-seri apabila hujan turun. Kaum Ad telah lenyap. Angin yang dulu mereka remehkan, kini menjadi saksi kehancuran atas kesombongan dan kedurhakaan. Dan Hud, sang nabi yang sabar, berdiri bersama para pengikut yang beriman, menyaksikan bagaimana janji Allah itu pasti, bahwa kebenaran akan menang dan kezaliman tak akan bertahan selamanya. Kisah ini bukan sekadar lembaran sejarah yang telah lewat, tapi peringatan untuk kita semua, bahwa kekuatan, harta, dan kejayaan tak akan berarti apa-apa jika tidak disertai iman dan ketundukan pada Allah. Bahwa keberanian sejati adalah saat seseorang berdiri menyampaikan kebenaran, meski ia sendiri. Dan bahwa umat setiap zaman punya nabi-nabinya, punya peringatannya. Kini giliran kita untuk mendengarkan dan mengambil pelajaran. Semoga kita termasuk golongan yang mau merenung, lalu berubah, lalu kembali kepada Allah, sebelum datang angin yang tak terelakkan. Sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Yusuf ayat 111. Terima kasih telah menonton kisah Nabi Hud alaihi salam dalam channel ini. Jika video ini membawa manfaat untuk hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dari para nabi, sahabat, dan sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.